Ayah, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Langit menjadi gelap di tengah hari, seolah-olah seseorang mematikan lampu dunia. Bumi berguncang, batu-batu terbelah, dan tirai paling suci di Yerusalem terkoyak dari atas ke bawah. Tempat yang memisahkan Allah dari manusia dilanggar seperti gerbang yang didobrak. Para prajurit menghela napas lega dan tertawa karena eksekusi telah selesai. Para murid tersungkur di tanah. Tanpa tenaga, mata mereka perih karena terlalu banyak menangis. Kota terus berjalan, tetapi kenyataan tidak lagi bekerja dengan cara yang sama. Kematian menerima tubuh itu sebagai kemenangan yang pasti dan menutup hitungan. Namun ia menelan seseorang yang tidak memikul kesalahan. Apa yang tampak sebagai akhir di permukaan berubah menjadi invasi di yang tak terlihat. Dan pukulan pertama dimulai di tempat yang tak seorang pun dapat melihat. Tubuh itu diturunkan dari kayu dengan tergesa dan kehati-hatian yang kasar. Seorang pria kaya menyediakan sebuah kubur baru, dipahat di batu dan membungkus daging yang terluka itu dengan kain lenan dan rempah-rempah, seperti seseorang yang mencoba menahan yang tak terelakkan. Pintu masuk ditutup dengan sebuah batu besar dan segala yang tersisa di permukaan menjadi beban dan kenangan. Sore berakhir dengan jalan-jalan yang penuh dan wajah-wajah yang tegang. Yerusalem bersiap untuk hari Sabat, tetapi tak seorang pun merasa beristirahat. Sahabat-sahabat terdekat tercerai-berai tanpa rencana, karena pemimpin yang memberi arah tidak lagi ada di sana untuk memerintahkan apapun. Petrus menyelinap ke sebuah rumah pinjaman dan menghindari jendela. Keberanian yang ia janjikan di hadapan semua orang berubah menjadi rasa malu yang sunyi, dan kata-kata yang ia bersumpah tidak akan ia sangkal bergema di dalam dirinya seperti vonis. Setiap langkah di lorong seakan mengumumkan ketukan di pintu dan akhir yang sama seperti sang guru. Yang lain berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik menyebut nama-nama dan mengingat rincian-rincian, mencoba memahami di mana mereka salah. Mereka menghitung jam dengan rasa takut, bukan dengan jam. Sebuah obor yang menyala di jalan sudah tampak seperti ancaman, dan setiap teriakan jauh menjadi tanda bahwa mereka datang untuk mengambil satu lagi. Maria melewati malam dengan wajah yang sama, yang melihat darah mengalir. Ia tidak memperdebatkan doktrin, tidak menyusun penjelasan, tidak mencari makna seketika. Ia hanya memikul kepastian bahwa tubuh itu dingin dan bahwa dunia yang ia kenal baru saja kehilangan pusatnya. Di sisi lain kota, para pemimpin agama tidak merayakan dengan damai. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi gempa dan gelapnya langit meninggalkan rasa tidak enak dalam kemenangan itu. Mereka takut pada cerita, takut pada kerumunan, takut bahwa kematian tidak akan menutup perkara sebagaimana mestinya. Mereka mencari kekuasaan Romawi sejak pagi dengan tuntutan yang jelas. Mereka tidak meminta pengampunan, tidak meminta kehati-hatian, mereka meminta kendali. Mereka mengingat bahwa orang mati itu berbicara tentang kembali, dan mereka memperlakukan ucapan itu sebagai ancaman politik, bukan sebagai janji. Pilatus tidak suka dimanfaatkan, tetapi ia lebih tidak suka kerusuhan. Ia menyerahkan penjaga dan memberi izin untuk menyegel kubur itu seolah-olah itu brankas negara. Perintahnya sederhana dan brutal dalam logikanya. Tidak seorang pun masuk. Tidak seorang pun mengambil apapun. Tidak seorang pun menciptakan cerita yang mengguncang kota. Para prajurit pergi ke taman dan mengukur tanah dengan mata terlatih. Mereka mendorong batu itu, memeriksa pintu masuk dan menempatkan segel itu sebagai tanda tangan resmi kekaisaran atas kematian seorang Yahudi miskin. Penjagaan menjadi teater kekuatan, dan batu itu berubah menjadi perbatasan yang diawasi. Para perempuan mengamati dari jauh dan merekam jalan itu dalam pikiran.
Mereka tahu di mana tubuh itu diletakkan dan mereka tahu bahwa hari Sabat akan menghalangi tindakan perawatan apapun. Duka mereka bersifat praktis karena kematian menuntut tugas dan mereka tidak dapat menyelesaikan apapun pada hari itu. Hari Sabat tiba dan kota mencoba menaati perhentian. Rumah-rumah menutup pintu, keluarga menyalakan lampu, doa-doa diulang dengan rutinitas yang sama seperti biasa. Namun Sabat itu tidak memiliki kenormalan karena udara masih membawa ingatan tentang gelap di tengah hari. Di tempat persembunyian, para murid tidak benar-benar tidur. Setiap bunyi kayu, setiap langkah di atap, setiap suara di jalan terasa seperti tuduhan. Mereka tidak membicarakan masa depan karena masa depan kini tampak terlarang. Rasa malu bercampur dengan kebingungan. Mereka mengingat kesembuhan, mengingat makanan yang dilipat gandakan, mengingat wajah sang guru, memanggil masing-masing mereka dengan nama. Lalu mereka mengingat salib, tenggorokan yang kering, permintaan akan air, dan hembusan terakhir yang tidak kembali. Pikiran mereka mencoba membangun sebuah akhir yang dapat diterima. Mungkin ia hanya seorang nabi, mungkin kerajaan itu metafora, mungkin Allah mundur. Gagasan-gagasan ini muncul sebagai pertahanan, karena mengakui bahwa rencana itu gagal sepenuhnya akan tak tertahankan. Kota juga mencoba menutup kasus itu. Para pedagang kembali menghitung koin, anak-anak berlari di halaman, dan para pejarah mulai mengatur keberangkatan. Eksekusi itu cepat menjadi berita lama, seperti yang terjadi ketika Roma membunuh satu lagi. Dikubur, tidak ada yang bergerak di permukaan. Batu itu tetap, segel tetap, para penjaga tetap. Tubuh itu ada di sana, terbaring, terluka tanpa napas. Bagi siapapun yang melihat dari luar, kisah itu berakhir, seperti selalu berakhir. Namun pribadi itu bukanlah tubuh. Yang benar-benar mati adalah hidup di dalam daging. Yang tetap hidup adalah Dia yang menghuni daging itu. Dan kehadiran itu tidak terkurung oleh batu, maupun oleh segel, maupun oleh pergiliran penjaga. Hari Sabat adalah ilusi sempurna bahwa Allah tetap diam. Dunia yang terlihat berada dalam penangguhan, seolah-olah langit mundur dan meninggalkan bumi sendirian. Tetapi keheningan tidak berarti ketiadaan, itu berarti perpindahan. Kematian terbiasa menerima semua orang dengan cara yang sama. Raja, budak, nabi, pembunuh orang tua dan anak-anak. Ia membuka pintu, menyeret ke dalam, mencatat nama, dan tidak pernah mengembalikan siapapun atas kehendaknya sendiri. Kali ini, ia menerima sebuah tubuh, tetapi ia tidak mengendalikan siapa yang masuk bersamanya. Kekudusan melintasi batas yang hanya menerima para berutang. Wilayah yang hidup dari rasa bersalah merasakan kehadiran seseorang tanpa rasa bersalah. Dan apa yang tampak sebagai perhentian berubah menjadi ancaman. Di permukaan, para penjaga terus menghitung waktu. Di tempat persembunyian, para murid terus meringkuk. Di Yerusalem, hari Sabat terus berjalan sebagai hukum. Dan di bawah semuanya, sebuah pintu tak terlihat mulai mengalah. Perbatasan itu tidak memiliki api atau teriakan untuk mengesankan. Ia memiliki aturan. Ia memisahkan dunia orang hidup dari gudang orang mati, seperti sebuah pintu yang hanya berputar ke satu arah. Siapapun yang melintas tidak kembali, dan tidak seorang pun perlu menjelaskan itu kepada siapapun yang tiba. Di sana, kematian bekerja seperti sistem kuno yang efisien. Ia menerima, mencatat, menahan. Ia hidup dari tuduhan, dan tuduhan hidup dari rasa bersalah. Setiap hidup yang berakhir datang dengan sebuah utang, dan utang itu menjadi rantai tak terlihat. Yang memberi kekuatan pada tempat itu bukan otot, melainkan hak. Kematian mempertahankan kekuasaan karena manusia menyerahkan kendali ketika ia memilih untuk tidak taat. Sejak itu, setiap orang lahir di dalam wilayah yang sudah diduduki dan mati di dalam kontrak yang sama yang telah dilanggar.
Tubuh Yesus tetap di batu, dingin dan tersegel, tetapi pribadi Yesus melintasi perbatasan. Ia tidak larut, tidak padam, tidak masuk sebagai bayangan yang bingung. Ia masuk dengan sadar, utuh, membawa keputusan yang ia ambil di kayu salib. Sistem itu menunggu pola yang sama seperti biasa. Seorang yang baru tiba tanpa pertahanan, dengan rasa bersalah untuk ditagih, dengan ketakutan untuk dipandu. Sistem itu bertemu dengan seseorang tanpa rasa bersalah untuk dijadikan pegangan. Kekudusan tidak cocok dengan tempat itu, bukan sebagai gagasan yang indah, tetapi sebagai kehadiran nyata yang tidak menerima suap dan tidak bernegosiasi dengan kebohongan. Lingkungan itu bereaksi seperti struktur yang mendeteksi pelanggaran keamanan dan mencoba segera memperbaikinya. Ada penjaga di sana juga, hanya saja mereka tidak memakai logam. Mereka memakai otoritas yang dicuri dan teror sebagai alat. Mereka mengepung, menekan, menuntut penaklukan, karena kematian selalu menuntut penaklukan. Yesus tidak meminta lewat, ia tidak memohon, ia tidak memperkenalkan diri sebagai tahanan maupun sebagai pengunjung. Ia melintas seperti pemilik sah yang kembali ke wilayah yang direbut. Reaksi pertama adalah menyangkal. Tempat itu mencoba memperlakukan kedatangan itu sebagai kesalahan pembacaan, sebagai data yang keliru dalam catatan. Kematian mencoba menempatkan orang itu dalam kolom yang sama seperti selalu, dosa, hukuman, vonis. Tidak ada yang cocok, baris tuduhan datang kosong. Hukuman tidak menemukan titik tumpu. Sistem itu mencari di masa lalu, mencari di ucapan, mencari dalam niat tersembunyi, dan menemukan ketaatan. Kematian mencoba melakukan apa yang selalu ia lakukan. Ia mencoba memisahkan, membelah, melemahkan. Ia mencoba menggunakan rasa sakit tubuh, bekas cambuk, lubang di tangan, sebagai bukti kekalahan permanen. Penderitaan tidak berfungsi sebagai borgol, karena penderitaan itu dipikul oleh keputusan. Tempat itu merasakan tekanan yang belum pernah dirasakannya. Itu bukan kebisingan, itu ketertiban, itu bukan tontonan, itu legalitas. Kehadiran Yesus masuk seperti dokumen yang ditandatangani dengan darah, dan wilayah itu mengerti bahwa tagihan telah dibayar di dalam penjara itu sendiri. Dampaknya menyusuri lorong-lorong alam baka seperti peringatan sunyi, roh-roh yang menunggu selama generasi merasakan perubahan di udara yang berat. Penantian mereka selalu penantian tanpa tangga, dengan harapan tanpa jalan keluar. Kini sebuah jalan keluar mendekat. Mereka yang tersesat menyadari bahaya lebih dulu. Mereka mengenal kekuasaan kegelapan dari dalam dan tahu kapan sesuatu mengancam kestabilan. Mereka gelisah, bukan karena pertobatan, tetapi karena takut kehilangan sedikit kuasa yang mereka miliki atas keputusasaan. Kematian mencoba mengusir penyusup itu seperti organisme yang mencoba menolak transplantasi. Ia melempar tuduhan, melempar kenangan, melempar hinaan, melempar rasa bersalah kolektif. Ia menghadirkan beban seluruh umat manusia seolah-olah itu rantai yang tak terelakkan. Yesus memikul beban itu, tetapi ia tidak memikul rasa bersalah. Ia memikul hukuman yang bukan miliknya, dan itu mengubah sifat tindakan itu. Ia tidak masuk ke sana karena ia dikalahkan. Ia masuk ke sana karena ia memilih menembus sampai ke dasar. Kematian mendapati bahwa ia menelan racun. Racun yang tidak menghancurkan dengan kekuatan kasar, tetapi dengan kebenaran. Kematian hanya berkuasa selama kebohongan tampak seperti hukum. Ketika kebenaran tampil sebagai hukum, kuasa itu mulai runtuh. Kuasa-kuasa di wilayah itu mencoba menjadikan dia contoh. Mereka mencoba menahannya terisolasi, seperti tahanan berbahaya di sel jauh. Mereka mencoba mencegah kontak, mencegah kata, mencegah pengumuman apapun. Tidak ada di sana yang memiliki wewenang untuk membungkam dia yang membawa otoritas yang lebih besar. Firman Yesus tidak bergantung pada mikrofon, tidak bergantung pada ruang, tidak bergantung pada izin. Ia menembus penjara karena ia menciptakan realitas.
Ia maju menuju pusat tempat itu seperti seseorang yang mengetahui jalannya. Ia bukan penjelajah yang tersesat, ia adalah ahli waris yang memasuki rumah yang telah diserbu. Setiap langkah memperjelas bahwa kematian bukan penguasa, ia adalah pendudukan. Di batas wilayah itu ada pemisahan kuno. Di satu sisi, mereka yang mati dengan mempercayai janji dijaga dalam penghiburan yang terbatas. Di sisi lain, mereka yang mati terikat dalam pemberontakan mereka sendiri, menerima apa yang mereka pilih. Di antara mereka ada jurang yang tetap, dipertahankan sebagai penghalang yang tak berubah. Penghalang itu ada karena keadilan belum diselesaikan. Iman orang-orang dahulu itu nyata, tetapi menunggu pembayaran yang lengkap. Mereka memiliki harapan, tetapi belum memiliki akses penuh. Yesus membawa pembayaran yang lengkap. Maksudnya dia ke Sheol bukan kunjungan wisata, itu invasi legal. Darahnya tidak sekadar menutupi, ia melunasi. Dan ketika pelunasan itu datang, penghalang itu mulai kehilangan dasar. Di sisi penghiburan, waktu selalu penantian tanpa kalender. Ada orang-orang yang berjalan dengan Allah dan tetap berada di sana karena janji menuntut penggenapan. Mereka mengenali kehadiran itu sebelum melihat wajah karena harapan mereka selalu menunjuk ke hari ini. Di sisi siksaan, waktu adalah pengulangan tanpa makna. Di sana rasa bersalah tidak diampuni, ia diingat. Di sana pemberontakan tidak disembuhkan, ia dikeraskan. Dan sekarang, bahkan di sana, datang kabar bahwa tuduhan telah kehilangan kekuatannya. Kematian mencoba menggenggam kunci dengan lebih kuat, seperti seseorang yang menyadari bahwa gembok itu hampir direbut. Ia memanggil para pembantunya, memperkuat pintu, melipat gandakan ketakutan. Ia bergerak dengan urgensi karena mengerti bahwa kendali sedang lolos. Yesus tidak perlu berlari, ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada setan-setan. Ia membawa vonis kemenangan sebagai fakta, dan fakta memindahkan takhta. Kekuasaan kegelapan telah hidup berabad-abad ditopang oleh mekanisme yang sama. Manusia berdosa, kematian menagih. Manusia mati, tempat itu menahan. Kini mekanisme itu menerima seseorang yang tidak berdosa, dan itu menyingkap rapuhnya seluruh sistem. Di puncak dunia, para penjaga kubur tetap tegap tanpa mengetahui apa-apa. Mereka percaya bahwa mereka menahan akhir sebuah kisah. Di kedalaman, akhir itu sudah sedang ditulis ulang dari dalam wilayah kematian itu sendiri. Penghalang kuno itu masih ada, tetapi ia sudah bergetar. Seluruh tempat itu masih tampak kokoh, tetapi retakan mulai muncul. Geografi jurang itu hampir akan dilintasi oleh Dia yang datang untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Kegelapan Sheol tidak menjawab dengan sunyi, ia menjawab dengan gema. Sebuah suara yang teguh melintasi wilayah itu, seperti dekret yang dibacakan di alun-alun. Dan setiap sudut mengerti bahwa ini bukan kunjungan. Kehadiran Yesus menegaskan diri sebagai otoritas yang tidak meminta izin, dan seluruh tempat itu menata ulang prioritas. Ia tidak datang untuk berdebat dengan para sipir. Ia tidak menawarkan kesepakatan, tidak mengajukan proposal, tidak mencoba meyakinkan mereka yang memilih kegelapan. Ia mengumumkan sebuah putusan yang sudah ditandatangani, dan pengumuman itu mengubah status dari apa yang tampak tak berubah. Mereka yang menjaga penjara bergerak dengan kekerasan, seperti orang yang mencoba membungkam sebuah berita berbahaya sebelum menyebar. Rantai-rantai tak terlihat bergolak, pintu-pintu dalam berderit, dan ancamannya bukan pukulan fisik. Ancamannya adalah kebenaran yang tiba di pusat kekuasaan yang hidup dari kebohongan. Ada roh-roh yang terkurung yang bukan milik satu zaman saja. Sebagian membawa jejak pemberontakan-pemberontakan kuno, penghinaan terang-terangan terhadap suara Allah, kekerasan yang menjadi budaya. Mereka tidak ada di sana sebagai orang tak bersalah yang tertipu. Mereka ada di sana sebagai orang yang bertaruh melawan keadilan dan kalah. Proklamasi itu mencapai sektor ini seperti vonis terakhir.
Pesannya bukan tawaran kesempatan kedua, melainkan penegasan bahwa keadilan telah dipuaskan dan bahwa pemberontakan telah dibongkar. Dampak seketikanya adalah ketakutan telanjang karena penjara menyadari bahwa sipirnya akan segera kehilangan kendali. Beban pengumuman itu juga mengalir ke sisi lain, tempat penantian berbeda. Di sana tidak ada siksaan aktif, tetapi ada pembatasan, seperti orang-orang yang terkunci di kamar aman tanpa pintu keluar. Harapan selalu ada, hanya saja ia tertahan, karena janji itu menunggu pembayaran yang lengkap. Orang-orang yang hidup ribuan tahun sebelumnya mengenali bunyinya sebelum mengenali wajahnya. Mereka tidak memegang ayat di tangan, mereka memegang ingatan akan perjanjian dan tanda-tanda yang diulang dalam generasi. Ketika kehadiran itu mendekat, iman lama berhenti menjadi gagasan dan menjadi perjumpaan. Adam bangkit seperti seseorang yang memikul awal bencana di punggungnya. Ia melihat bekas-bekas besi itu dan memahami harga nyata dari apa yang hilang di taman. Konsekuensinya datang sebagai kejutan, karena manusia pertama menyadari bahwa manusia terakhir masuk ke wilayah yang sama untuk membalikkan kerusakan. Abraham maju dengan martabat orang yang menantikan sebuah kota yang tidak ia lihat. Ia mengingat janji-janji yang diucapkan di bawah langit terbuka, mengingat perjalanan panjang tanpa peta, mengingat beban mempersembahkan anaknya sendiri dan mundur pada detik terakhir. Konsekuensinya menegaskan diri sebagai konfirmasi, karena korban yang dihentikan kini bertemu korban yang diselesaikan. Musa muncul dengan wajah seseorang yang melihat kemuliaan dan juga melihat umat itu merusak diri dalam hitungan menit. Ia mengingat darah di pintu-pintu di Mesir dan mengingat laut yang terbelah, tetapi ia tahu bahwa tak satu pun dari itu menyelesaikan akar rasa bersalah. Konsekuensinya langsung, karena pembebas Eksodus memahami bahwa penebusan yang sejati terjadi di sana, di dalam penjara kematian. Daud mendekat dengan tanda-tanda raja dan juga orang berdosa. Ia memikul kemenangan dan kegagalan, nyanyian dan kejatuhan, dan tetap memelihara kepercayaan pada belas kasihan. Konsekuensinya menjadi tak terelakkan, karena takhta yang ia wakili adalah bayang-bayang raja yang kini menduduki wilayah yang tampak tak terjangkau. Para nabi datang seperti orang-orang yang berbicara atas nama Allah dan membayar dengan penganiayaan. Sebagian diabaikan, sebagian diburu, sebagian mati tanpa melihat hasil. Konsekuensinya meledak menjadi harapan yang nyata, karena pesan yang mereka bawa sebagai beban kini hadir dalam daging dan kehadiran di hadapan mereka. Seluruh tempat itu menyadari bahwa bayang-bayang bertemu dengan substansi, yang dulu simbol menjadi fakta dan yang dulu janji menjadi pelaksanaan yang lengkap. Penantian berubah kualitas karena masa depan yang tertutup mulai membuka jalan. Kematian mencoba bereaksi dengan cara yang selalu ia lakukan, menarik hukum sebagai rantai. Ia memamerkan tuduhan sebagai dokumen, menumpuk aturan sebagai jeruji, dan menunjuk pada kondisi manusia sebagai bukti dominasi. Konsekuensi dari upaya ini adalah keputusasaan institusional, karena tanpa tuduhan, sistem tidak punya cara untuk membenarkan penjara. Para penuduh mencoba menempelkan pada Yesus rasa bersalah yang selalu berhasil pada semua yang lain. Mereka melemparkan daftar lengkap dosa manusia, seolah-olah itu miliknya, mencoba mengubah penggantian menjadi pengakuan bersalah pribadi. Konsekuensinya adalah kegagalan seketika, karena penggantian tidak menciptakan kotoran pada dia yang membayar. Ia mengakhiri utang orang yang berutang. Hukum yang selalu dipakai sebagai senjata di tangan yang salah menjadi saksi melawan penyalahgunaan itu sendiri. Ia tidak menemukan pelanggaran pada dirinya, tidak menemukan penyimpangan, tidak menemukan retakan. Konsekuensinya memotong dominasi sampai ke akar, karena tuduhan kehilangan legitimasi pada saat tidak menemukan fakta. Kematian bersikeras dengan argumen terakhir, argumen kerusakan fisik. Ia menunjuk tubuh yang terluka, darah yang tertumpah,
penghinaan publik, dan mencoba mengatakan bahwa itu membuktikan kekalahan yang kekal. Konsekuensinya menjadi pembalikan, karena luka-luka itu tidak membuktikan kegagalan, mereka membuktikan pembayaran. Pengumuman itu menjadi jelas bahkan bagi yang membenci. Keadilan telah dipuaskan tanpa korupsi dan harganya lengkap. Konsekuensinya menyebar seperti runtuhnya sebuah rezim, karena kerajaan yang dibangun di atas rasa bersalah kehilangan dasar ketika rasa bersalah dilunasi. Orang-orang benar yang terdahulu mendekat lebih lagi, kini tanpa perasaan ada penghalang yang kekal. Mereka tidak menjadi pahlawan oleh jasa mereka sendiri. Mereka menjadi penerima manfaat dari penebusan yang akhirnya tiba. Konsekuensinya adalah gerak kolektif, karena yang telah berhenti selama era-era mulai berjalan. Di sisi siksaan, pengumuman itu juga menghasilkan dampak, tetapi sebagai pengerasan dan kepanikan. Sebagian memberontak dalam amarah yang bisu, sebagian menarik diri dalam ketakutan, dan tidak satu pun dari mereka mengendalikan apa yang sedang terjadi. Konsekuensinya tak terelakkan, karena dominasi mereka tidak pernah berupa otoritas sejati, melainkan izin sementara yang didasarkan pada tuduhan. Kematian merasakan tanah lenyap. Apa yang ia sebut hak kini tampak seperti kertas basah, tak bernilai di hadapan kehadiran yang menggenapi hukum itu sendiri. Konsekuensinya adalah awal pelucutan, karena seorang sipir tanpa dasar hukum menjadi sekadar kekuatan kasar, dan kekuatan kasar tidak menopang sebuah kerajaan selamanya. Proklamasi itu berakhir, tetapi dampaknya terus bergaung seperti perintah yang tidak dapat dicabut. Pintu-pintu dalam yang tampak kekal kini tampak rentan. Konsekuensinya menyiapkan babak berikutnya, karena setelah dekret datang pengambil alihan otoritas dan tempat yang menahan mulai menyadari bahwa ia akan dikosongkan. Setelah dekret itu, tempat itu tidak dapat berpura-pura normal. Sheol selalu berfungsi sebagai penjara berdasarkan hak, dan kini hak itu dicabut. Yang tersisa adalah naluri pemeliharaan, seperti mesin tua yang mencoba berputar tanpa energi. Kematian bereaksi seperti otoritas yang terpojok. Ia mencoba memaksakan kehadiran, menyebarkan ketakutan, mengencangkan rantai, menutup akses-akses internal. Ia melakukan itu karena selalu menang dengan metode yang sama, menjaga semuanya tetap tertutup dan menyebutnya ketertiban. Yesus maju tanpa tergesa dan tanpa ragu. Ia tidak perlu membuktikan keberanian karena ia tidak ada di sana sebagai sandera. Ia ada di sana sebagai Dia yang membayar dan sebagai Dia yang menagih. Dan kombinasi itu belum pernah ada sebelumnya di wilayah itu. Benturannya bukan duel kekuatan fisik. Benturannya adalah soal kepemilikan. Ada sesuatu yang kematian pegang sebagai lambang komando, kendali atas akses, izin untuk menahan dan larangan untuk membebaskan. Kendali itu selalu disebut kunci, bukan sebagai logam, tetapi sebagai otoritas yang diterapkan. Seluruh penjara bergantung pada kunci-kunci itu. Pintu-pintu dalam tidak terbuka tanpanya. Gembok-gembok kuno tidak menyerah tanpanya. Ketakutan diperkuat olehnya, karena kunci menentukan siapa masuk, siapa keluar, dan siapa tidak pernah melihat terang lagi. Kematian mencoba mempertahankan kuasa itu seolah-olah itu bagian dari tubuhnya. Ia belajar memerintah atas orang-orang yang hancur, dan orang-orang yang hancur selalu memiliki tuduhan yang tergantung di leher. Ia mendominasi karena manusia jatuh, dan kejatuhan itu menjadi kontrak rasa bersalah. Kini kontrak itu telah ditutup dalam darah. Harganya bukan dijanjikan, melainkan dibayar. Yang membuat kematian berdiri adalah hak untuk menagih, dan hak itu berakhir ketika utang dilunasi. Kekuasaan kegelapan mencoba menghidupkan kembali argumen asal. Ia mengingatkan bahwa manusia menyerahkan otoritas dan bahwa bumi direbut oleh pemberontakan. Ia mencoba mengatakan bahwa kepemilikan itu tua dan bahwa kebiasaan berlaku sebagai hukum. Yesus membawa asal yang lain. Ia ada sebelum kejatuhan dan di atas kebiasaan.
Ia tidak menerima otoritas oleh tradisi manusia. Ia menjalankan otoritas oleh kodrat dan oleh kemenangan. Tempat itu mengerti bahwa pengembalian itu terjadi tanpa seremoni. Apa yang Adam hilangkan karena ketidaktaatan diambil kembali oleh ketaatan. Apa yang diserahkan karena kelemahan dipulihkan oleh kesetiaan sampai akhir. Kematian mencoba membuat keributan untuk menyembunyikan fakta. Ia melempar teror seperti asap, menyebarkan ancaman seperti kabut berat, mencoba membingungkan para tahanan agar tidak seorang pun menyadari bahwa sipir sedang dilucuti. Ketakutan selalu menjadi alat pemeliharaan. Para tahanan tetap menyadari perubahan itu. Sisi penghiburan merasakan lega dan harap, seperti orang mendengar besi dipotong di luar pintu. Sisi siksaan merasakan panik, seperti orang tahu bahwa penghakiman tidak bisa lagi ditunda oleh trik. Yesus tidak meminta kunci-kunci itu. Ia mengambilnya, tindakannya langsung karena otoritasnya langsung. Tidak ada pengadilan di tempat itu di atas dia dan tidak ada banding terhadap dia yang menggenapi keadilan sepenuhnya. Tindakan mengambil kunci-kunci itu bukan simbol untuk mengharukan, itu pergantian pemerintahan. Siapa yang memegang kunci menentukan arus dan arus menentukan nasib. Konsekuensinya segera, karena Sheol kehilangan kendali atas sistem penahanannya sendiri. Pintu-pintu dalam merespons tangan yang baru. Gembok-gembok kuno mengenali pemilik. Yang tadinya rintangan menjadi jalan dan yang tadinya vonis kekal menjadi koridor di bawah komando. Tempat itu mulai menaati suara yang tidak pernah ia taati. Kematian merasakan kehilangan itu seperti amputasi. Ia ada untuk mengakhiri kisah-kisah dan kini mendapati bahwa ia tidak lagi punya hak untuk mengakhiri apapun atas kehendaknya sendiri. Ia tetap menjadi kenyataan, tetapi berhenti menjadi berdaulat. Kekuatan kegelapan mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dengan kemarahan. Ia mencoba mempertahankan setidaknya para tahanan di siksaan, seolah-olah ia bisa menahan sebagian wilayah dan menyebutnya kemenangan sebagian. Ia tahu bahwa keadilan tidak akan dibongkar untuk menyenangkan pemberontakan. Otoritas yang baru tidak mengacaukan keadilan, ia menggenapinya sampai akhir. Siapa yang memilih kegelapan tetap berada di bawah konsekuensi pilihan itu. Siapa yang percaya pada janji meski tanpa melihat penggenapannya, menerima apa yang ia tunggu selama generasi. Jurang besar yang memisahkan kedua sisi terus menegaskan perbedaan antara iman dan pemberontakan. Perubahan itu tidak mencampur yang tak bersalah dan yang bersalah. Perubahan itu mengakhiri penantian mereka yang menunggu pembayaran yang nyata. Konsekuensinya adalah kejelasan, karena jalan keluar bukan kebingungan moral, melainkan penggenapan janji. Di sisi penghiburan, lingkungan berubah seolah-olah langit-langit bertambah tinggi. Pembatasan yang selalu ada di sana bukanlah kekejaman, melainkan penundaan. Penundaan itu selesai dan penyelesaiannya menciptakan jalan. Orang-orang yang menunggu tanpa melihat merasakan beban terangkat dari dada. Mereka tidak mendapatkan keberanian baru karena jasa, mereka mendapatkan hak baru karena penebusan. Konsekuensinya adalah gerak, karena harapan berhenti menjadi statis. Kematian mencoba memakai waktu sebagai senjata. Ia mencoba mendorong keputusan menjadi nanti, seolah-olah ia bisa memperpanjang sabat kekal di tempat itu. Ia selalu menang begitu, meregangkan penantian sampai harapan mati. Yesus tidak bernegosiasi dengan waktu. Ia masuk ke wilayah kematian pada waktu yang tepat, dan waktu yang tepat tidak bisa ditunda oleh siapapun yang telah kehilangan kunci-kunci. Konsekuensinya adalah urgensi yang terbalik, karena kini yang berlari adalah sipir yang lama. Rezim berubah tanpa tepuk tangan dan tanpa seremoni. Penjara tidak menerima pemilik baru melalui pemilihan, ia menerima melalui penaklukan yang sah.
Otoritas yang ada di tangan yang salah kembali ke tangan yang benar, dan seluruh tempat itu merasakan bahwa aturan-aturan internal telah ditulis ulang. Sheol berhenti menjadi gudang definitif bagi mereka yang menunggu dalam penghiburan. Ia menjadi sekadar lintasan, dan lintasan itu kini memiliki pengawalan. Konsekuensinya adalah pembebasan yang teratur, bukan pelarian yang kacau. Berita itu mengalir seperti gelombang. Itu bukan gosip, itu kenyataan yang diterapkan. Mereka yang menunggu berkumpul, mereka yang takut bersembunyi, dan mereka yang memerintah jatuh ke dalam keputusasaan yang sunyi. Sisi penghiburan bersiap seperti bangsa di depan gerbang yang hampir terbuka. Mereka memikul berabad-abad kisah, janji, air mata, dan kesetiaan pada hari-hari buruk. Konsekuensinya adalah bahwa setiap hidup di sana memperoleh makna retroaktif, seperti keping yang akhirnya terpasang. Di sisi siksaan, kepanikan berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi ketidakberdayaan. Mereka menyadari bahwa dominasi yang mereka gunakan untuk mengintimidasi tidak lagi memiliki otonomi. Konsekuensinya adalah penghinaan, karena kegelapan kehilangan hak untuk menampilkan diri sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Yesus memegang kunci-kunci itu sebagai fakta yang sudah ditetapkan. Tidak ada pengembalian, tidak ada gencatan, tidak ada kontrak tersembunyi. Otoritas itu telah diambil dan tidak akan dikembalikan. Penjara yang tampak kekal mulai kosong dari dalam. Udara yang berat memberi jalan bagi gerak. Yang tadinya penantian tanpa jalan keluar menjadi barisan, dan barisan itu mulai terbentuk dengan disiplin penebusan. Langkah pertama dari Eksodus itu sudah siap. Pembebasan tidak berhenti pada wacana, ia menjadi perpindahan yang nyata. Kekuasaan yang menelan jutaan bersiap memuntahkan sebuah kerumunan, dan Sabat yang tak terlihat berakhir dengan dimulainya keluarnya. Sebelum kita lanjut, jika konten ini telah memberkati hidupmu, sukai, komentar, dan bagikan. Berlanggananlah ke kanal ini, dan jika kamu ingin memberkati kanal ini, klik tombol terima kasih dan berikan persembahan dengan nilai berapapun. Atau jadilah anggota, kami juga meninggalkan beberapa produk di deskripsi. Dapatkan satu dan berkatilah kanal ini. Melanjutkan, pintu-pintu yang tak pernah terbuka mulai mengalah dari dalam, seperti gembok-gembok kuno yang mengenali sebuah nama yang terlupakan. Sebuah gerak terbentuk di sisi penghiburan, mula-mula malu-malu, lalu mantap, seperti orang-orang yang sudah terlalu lama menunggu untuk meragukan suara kebebasan. Tempat yang tampak seperti ruang tunggu kekal berubah menjadi koridor keluar. Mereka mendekat dalam gelombang, wajah-wajah yang ditandai oleh berabad-abad dan oleh kisah-kisah yang tidak muat dalam satu hidup saja. Tidak ada kebingungan dan tidak ada lari membabi buta. Ada ketertiban, karena keluarnya bukan pelarian, itu penyelamatan yang berwenang. Abraham berjalan di depan dengan mata yang teguh, seperti orang yang belajar berjalan tanpa melihat tujuan. Musa berjalan dengan sikap yang sama, seperti seseorang yang menyeberangi padang gurun memimpin bangsa yang keras kepala. Daud menjaga kepala tetap tegak, seperti raja yang jatuh dan diangkat kembali, dan kini mengerti mengapa ia tidak pernah hanya seorang penyanyi atau seorang pejuang. Di belakang mereka datang yang lain, orang-orang yang hanya punya janji dan keteguhan pada hari-hari buruk. Para perempuan yang menguburkan anak-anak dan tetap percaya. Para nabi yang berbicara dan dipermalukan karenanya. Orang-orang benar biasa yang tidak seorang pun ingat di bumi, tetapi diingat di tempat di mana perhitungan ditutup. Barisan itu menjadi sebuah eksodus yang sunyi, karena tidak membutuhkan teriakan untuk menjadi nyata. Kekuasaan yang memenjarakan generasi mulai kehilangan populasi. Konsekuensinya segera pada suasana, karena sebuah tempat yang dibuat untuk menahan melemah ketika dikosongkan. Di sisi lain, tempat siksaan memakan rasa bersalah dan pemberontakan, penjara menutup pintu-pintu dalam lebih rapat lagi. Mereka yang memerintah dengan ketakutan mencoba mengisolasi kekacauan dan menyelamatkan tampilan kendali.
Konsekuensinya menjadi ketidakberdayaan karena otoritas yang menopang jeruji-jeruji tidak lagi ada di tangan mereka. Kematian merasakan pengosongan itu sebagai kehilangan wilayah. Ia selalu menghitung dengan kepastian bahwa tidak ada yang keluar. Kini ia menyaksikan hidup-hidup berjalan keluar dan ia tidak mampu mencegah. Konsekuensinya adalah penghinaan institusional karena penjara menjadi lintasan dan lintasan itu punya pemilik. Jurang besar yang dulu tampak sebagai rintangan yang definitif kehilangan makna bagi mereka yang menunggu pembayaran. Tidak ada pencampuran nasib, yang ada adalah penggenapan janji. Konsekuensinya adalah keadilan dipertahankan dan harapan dilepaskan tanpa kebingungan dan tanpa konsesi. Barisan itu tidak naik seperti asap, ia naik seperti bangsa yang dipimpin. Mereka tidak menuju tempat yang samar. Mereka mengikuti kehadiran yang membuka jalan dan kini memimpin, dan itu mengubah kualitas gerak. Konsekuensinya adalah keamanan, karena dia yang memimpin tidak menunjuk rute, ia adalah rute. Firdaus yang sebelumnya seperti area terlindungi di dalam bawah tanah mulai dipindahkan. Penghiburan yang bersifat sementara berhenti menjadi alamat. Konsekuensinya adalah perubahan peta karena perhentian tidak lagi dekat dengan penjara, melainkan dekat dengan raja. Pemindahan ini tidak terjadi sebagai reformasi simbolis. Ini terjadi sebagai relokasi tujuan. Yang dulu penantian di bawah menjadi persekutuan di atas, dan perbedaannya total. Konsekuensinya menjangkau masa depan, karena kematian berhenti menjadi stasiun wajib penantian bagi mereka yang milik Kristus. Kehadiran Yesus memimpin seperti pemenang yang mengetahui jalan kembali. Ia tidak meninggalkan siapapun di koridor. Ia tidak mengizinkan penangkapan di tengah penyeberangan. Konsekuensinya adalah pembebasan yang lengkap, karena penebusan sebagian tidak cocok dengan pembayaran yang lengkap. Sementara itu, di permukaan, batu itu tetap diam, dan para penjaga tetap pada giliran mereka. Mereka masih percaya bahwa kubur adalah titik akhir. Konsekuensi dari kontras ini adalah ironi yang kejam, karena kekaisaran menjaga sebuah batu sementara ia kehilangan otoritas yang menopang ancamannya sendiri. Eksodus yang tak terlihat melewati lapisan-lapisan realitas yang tidak disadari manusia biasa. Tidak ada sangkakala bagi telinga kota, tidak ada kilat di langit bagi mata murid-murid yang lelah. Konsekuensinya adalah bahwa perpindahan terbesar dalam sejarah terjadi tanpa saksi manusia langsung. Meski begitu, dampaknya mencapai bumi. Beban penghukuman mulai kehilangan kekuatan di dunia, seolah-olah sebuah rantai kuno telah dipotong di asalnya. Konsekuensinya adalah bahwa ketakutan akan kematian mulai kehilangan pembenaran mutlak, bahkan sebelum kubur manapun terbuka. Rombongan itu berjalan sebagai kemenangan yang diterapkan. Itu bukan pawai untuk memberi makan kesombongan. Itu adalah pengembalian orang-orang kepada tujuan yang benar. Konsekuensinya adalah pemulihan, karena hidup-hidup yang berada dalam penantian diposisikan kembali ke tempat kehadiran. Firdaus mulai ada di tempat Kristus berada. Gagasan yang sederhana menjadi hukum yang hidup. Konsekuensinya adalah bahwa meninggalkan hidup dan berada bersamanya berhenti menjadi janji yang jauh dan menjadi kenyataan yang segera bagi mereka yang percaya kepadanya. Sheol tidak kehilangan keberadaan, ia kehilangan monopoli. Ia tidak lagi menjadi brankas pusat umat manusia. Konsekuensinya adalah penurunan fungsi karena kematian berhenti memerintah akses dan mulai menaati aturan sang pemenang. Di sisi siksaan, pemberontakan tidak menemukan jalan keluar. Penjara tetap penjara bagi mereka yang berpegang pada pemberontakan mereka sendiri. Konsekuensinya adalah keadilan tanpa riasan, karena pembebasan bukan hadiah bagi mereka yang menghina terang. Di sisi penebusan, harapan lama berubah menjadi kehadiran. Iman yang sebelumnya adalah kepercayaan pada janji menjadi perjumpaan dengan yang dijanjikan.
Konsekuensinya adalah penutupan siklus, karena yang dimulai dengan kejatuhan menemukan perbaikan dalam kemenangan. Barisan itu mendekati batas untuk kembali ke dunia atas, dan udara berubah seolah tekanannya lain, beban bawah tanah tertinggal. Konsekuensinya adalah transisi, karena para terbebaskan berhenti menjadi penghuni penantian dan menjadi penghuni persekutuan. Di bumi, hari Sabat berakhir di rumah-rumah tertutup dan mata merah karena tangis. Petrus masih tidak tahu apakah ia bangkit atau lari untuk selamanya. Maria masih memegang duka seperti batu di dada. Konsekuensinya adalah bahwa penderitaan manusia berlanjut, tetapi poros tak terlihat sudah bergeser. Kilau pertama hari Minggu mulai menyentuh kota, dan para penjaga bersiap untuk giliran yang membosankan lagi. Batu itu masih di tempatnya, seolah-olah ia memiliki kata terakhir. Konsekuensinya adalah bahwa dunia yang terlihat akan segera menemukan apa yang dunia yang tak terlihat sudah putuskan, dan kubur akan terbangun dengan ketiadaan yang tidak bisa ia tahan. Hari Minggu menyingsing dengan langkah-langkah tergesa di jalan menuju taman. Para perempuan membawa rempah-rempah dan kain karena kematian menuntut pelayanan, dan mereka menolak membiarkan tubuh itu diperlakukan seperti sampah. Mereka berjalan dengan tenggorokan yang tercekat dan wajah yang keras, mengetahui bahwa batu itu besar dan para prajurit banyak. Segel Romawi masih ada di sana sebagai tanda kepemilikan. Penjaga ditempatkan seolah-olah mengawasi sebuah harta. Perintah dari atas jelas, mencegah kisah alternatif apapun. Konsekuensi dari pengaturan ini sederhana. Kekaisaran mencoba mencegah sebuah fakta yang sudah terjadi di luar jangkauannya. Tanah kembali bergetar, bukan sebagai kaget sesaat, melainkan sebagai retakan yang mengguncang struktur. Batu itu bergerak, berat, tanpa bergantung pada tangan manusia yang gelisah. Konsekuensinya adalah kejutan seketika, karena rintangan utama jatuh sebelum ada permintaan atau upaya. Para penjaga kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Sebagian jatuh seolah darah lenyap dari kaki, sebagian lain membeku dengan pandangan terpaku pada sesuatu yang tidak mampu mereka hadapi. Konsekuensinya adalah penghinaan bagi kuasa bersenjata, karena kekuatan fisik tidak berguna ketika rezim tak terlihat berubah. Para perempuan tiba dan menemukan apa yang tidak mereka harapkan. Pintu masuk terbuka. Kubur itu tidak tampak dijebol pencuri. Ia tampak tersingkap sebagai bukti. Konsekuensinya adalah panik bercampur harap karena pemandangan itu tidak cocok dengan naskah kematian. Mereka masuk dan mencari tubuh itu. Mereka tidak mencari simbol. Mereka mencari daging, mencari bobot, mencari luka. Tempat itu kosong, dan kekosongan itu nyata. Konsekuensinya adalah bahwa kenyataan memaksa pembacaan baru, karena sebuah kubur tanpa tubuh tidak mengizinkan duka biasa. Berita itu menyebar cepat, mula-mula sebagai kebingungan dan kemudian sebagai dampak. Petrus keluar dari persembunyian seperti orang yang didorong keluar oleh sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan. Ia berlari dengan jantung berdebar, seolah setiap langkah menagih penyangkalan yang ia lakukan. Konsekuensinya adalah rasa malu kehilangan kuasa selama beberapa menit, karena kekosongan kubur menuntut kehadiran. Ia masuk dan melihat kain-kain pembungkus di lantai, terlipat dengan cara yang tidak cocok dengan tergesa-gesa kriminal. Ia melihat tempat kepala itu pernah berada dan mengerti bahwa itu bukan pencurian. Konsekuensinya adalah retakan dalam keputusasaan, karena ketertiban pemandangan menunjuk pada otoritas, bukan pada kekacauan. Para otoritas juga mendengar. Para pemimpin agama menerima laporan-laporan dan membeli keheningan, mencoba mengubah fakta menjadi rumor yang dapat dikendalikan. Mereka membayar karena tahu bahwa kubur kosong meruntuhkan versi resmi. Konsekuensinya adalah bahwa kuasa tampak rapuh karena membutuhkan kebohongan untuk tetap berdiri. Roma tidak menyukai misteri. Pilatus tidak menoleransi kekacauan.
dan penjaga tidak punya penjelasan yang dapat diterima untuk segel yang rusak tanpa penyusup manusia. Konsekuensinya adalah ketegangan politik, karena kekaisaran yang terbiasa mencatat semuanya tidak mampu mencatat apa yang terjadi di sana. Apa yang terlihat di taman hanyalah permukaan. Batu yang terguling bukan awal. Itu kwitansi. Transaksi yang nyata sudah diselesaikan di yang tak terlihat. Dan kini dunia menerima bukti yang tidak dapat diabaikan. Dan konsekuensinya bersifat publik. Karena kemenangan berhenti menjadi sekadar rohani dan menjadi historis. Pribadi Yesus kembali ke tubuh yang terluka seperti seseorang yang menempati kembali rumahnya. Hanya saja rumah itu tidak lagi menaati batasan yang sama. Bekas-bekasnya tetap, tetapi kematian tidak lagi tinggal di sana. Konsekuensinya adalah transformasi materi, karena tubuh itu tidak kembali ke keadaan lama, ia masuk ke keadaan baru. Hidup menembus luka-luka tanpa menghapusnya. Cambukan tidak diulang, tusukan tidak hilang, penghinaan tidak ditulis ulang sebagai fantasi. Konsekuensinya adalah kredibilitas yang total, karena kemenangan tidak bergantung pada merias penderitaan, melainkan pada mengatasinya. Ia bangkit bukan sebagai penyintas yang lolos karena keberuntungan, melainkan sebagai pemenang yang menuntaskan seluruh jalan. Kubur menjadi tempat lewat, bukan tempat tinggal. Konsekuensinya adalah bahwa kematian kehilangan hak untuk menyebut ruang itu sebagai miliknya. Maria menjumpai kehadirannya dan mula-mula dihantam oleh kenyataan, lalu oleh nama yang diucapkan ke arahnya. Duka yang menekannya pecah dalam hitungan detik. Konsekuensinya adalah bahwa rasa sakit tidak lenyap seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi, tetapi kehilangan kendali karena yang mati itu hidup. Ia mendekati para murid yang mengunci diri karena takut. Pintu berhenti menjadi penghalang karena kondisi barunya tidak bergantung pada kunci-kunci manusia. Ia masuk dan damai bukan kalimat indah, melainkan perintah yang menstabilkan orang-orang yang hancur. Konsekuensinya adalah bahwa panik kolektif mundur karena kehadirannya menata ulang pikiran mereka. Mereka yang melarikan diri melihat seseorang yang tidak menuduh demi balas dendam, tetapi juga tidak memperlakukan penyangkalan sebagai hal remeh. Ia memulihkan dengan ketegasan dan dengan fakta. Konsekuensinya adalah rekonstruksi karakter, karena kemenangannya tidak hanya menciptakan harapan, ia menciptakan misi. Kebangkitan itu bukan trik kembali sementara. Ia tidak kembali untuk sakit lagi, ataupun untuk mati lagi setelah beberapa hari. Konsekuensinya adalah pemutusan yang permanen, karena hidup yang ia bawa sekarang tidak berada di bawah kuasa kebusukan. Apa yang terjadi di yang tak terlihat menjadi terlihat dalam tubuh yang menentang siklus umum. Ia makan bersama mereka, berbicara dengan mereka, berjalan dengan mereka, dan pada saat yang sama bergerak dengan kebebasan yang tidak berasal dari dunia lama. Konsekuensinya adalah bahwa tak seorang pun bisa mereduksi itu menjadi halusinasi kolektif, karena ada sentuhan, ada kehadiran, ada kesinambungan. Kemenangan itu menjadi model. Ia adalah yang pertama menyeberangi kematian dan kembali dengan tubuh yang dimuliakan, bukan sekadar dihidupkan kembali. Konsekuensinya adalah jaminan, karena kisah pribadinya menjadi pola bagi mereka yang menjadi miliknya. Gagasan tentang buah sulung menjadi fakta yang keras. Ia bukan kasus terpisah, ia adalah pembukaan sebuah panen. Konsekuensinya adalah bahwa kematian berhenti menjadi tujuan akhir bagi umatnya dan menjadi penyeberangan di bawah otoritas yang sudah ditaklukkan. Perubahan ini mulai memengaruhi bahkan bahasa. Ketakutan yang dulu memerintah percakapan kehilangan monopoli, karena kini ada jalan keluar yang terkonfirmasi. Konsekuensinya adalah bahwa keberanian mulai lahir di tempat yang dulu hanya ada bertahan hidup. Dan orang-orang yang bersembunyi mulai bangkit. Para musuh mencoba menahan, tetapi tidak mampu membalikkan. Batu yang terguling tidak kembali ke tempatnya. Tubuh itu tidak kembali ke dalam.
dan berita itu tidak kembali ke sunyi. Konsekuensinya adalah bahwa dunia masuk hitung mundur untuk menghadapi fakta itu, karena fakta tidak meminta izin. Kebangkitan itu menyingkap apa yang Sheol sudah rasakan dari dalam. Kematian telah dilucuti dan otoritas berpindah tangan. Konsekuensinya adalah bahwa tidak seorang pun menyeberangi akhir sendirian karena keniscayaan yang buta, karena kini ada seorang raja yang mengendalikan akses. Para murid masih belum memahami semuanya, tetapi memahami cukup untuk taat. Mereka melihat kepengecutan berubah menjadi kehadiran, dan kehadiran menjadi kepastian. Konsekuensinya adalah bahwa kisah mereka akan berhenti menjadi duka dan menjadi kesaksian, apapun biayanya. Kubur kosong tetap menjadi dokumen terbuka di pusat konflik. Itu bukan simbol untuk bait, itu bukan mitos untuk menghibur, itu bukti untuk menghadapi. Konsekuensinya adalah keputusan yang tak terelakkan karena hidup kembali dan kini menuntut jawaban. Dan jawaban itu tidak terkurung di masa lalu. Kematian bukan lagi alasan untuk hidup tanpa arah. Kematian bukan lagi pemerasan untuk hidup dalam panik. Kematian bukan lagi argumen terakhir untuk membenarkan kekosongan. Yang tersisa adalah pilihan Tuhan. Manusia selalu melayani seseorang, bahkan ketika ia berkata bahwa ia hanya melayani dirinya sendiri. Dan melayani diri sendiri berakhir dalam kehancuran karena diri sendiri tidak menopang jiwa ketika tubuh gagal. Para murid memahami itu terlambat dan dengan rasa sakit. Mereka takut mati pada hari Jumat, takut ditangkap pada hari Sabat, dan pada hari Minggu menemukan bahwa musuh terburuk kehilangan senjatanya. Penemuan itu mengubah jenis manusia yang mereka jadi. Mereka keluar dari pintu-pintu terkunci, ke jalan-jalan terbuka, keluar dari rasa malu ke keteguhan, keluar dari pelarian ke kesaksian. Tubuh mereka masih bisa mati, tetapi jiwa mereka tidak lagi menjadi milik kematian. Perubahan yang sama masih mungkin, bukan sebagai emosi cepat, melainkan sebagai pemindahan kerajaan. Seseorang masuk ke dalam hidup di mana Kristus memerintah, dan pemerintahan itu mengubah masa kini sebelum mengubah masa depan. Kematian tetap menjadi penyeberangan, dan penyeberangan menakutkan ketika tidak ada yang mengendalikan gerbang. Kini ada kendali, ada pemilik, ada otoritas di atas akhir. Kubur kosong tetap menjadi kwitansi publik. Ia menyatakan bahwa pembayaran diterima, bahwa utang diselesaikan, bahwa tuduhan kehilangan hak untuk berbicara terakhir. Ia membuat dunia tidak punya ruang untuk memperlakukan salib sebagai kegagalan. Akhir hidup tidak menjadi permainan. Ia tetap serius, berat, dan definitif. Bedanya, ia tidak berdaulat, karena kedaulatan telah dipindahkan. Kematian menjadi tanda koma bagi mereka yang menjadi milik sang pemenang. Ia masih memotong kalimat, tetapi tidak mengakhiri makna. Ia masih menjeda kisah di tubuh, tetapi tidak menghapus kisah di tujuan. Dan tujuan itu tidak berada di tangan kebetulan, tidak di tangan kekaisaran, tidak di tangan ketakutan. Tujuan itu berada di tangan Kristus yang masuk ke jurang, mengambil kunci-kunci dan kembali berjalan dengan bekas-bekas yang masih terbuka dan otoritas yang utuh. Hidup berjalan dan penyeberangan tiba. Yang menentukan sisi pintu bukan kekuatan hari terakhir, melainkan Tuhan dari kasih yang pertama. Pena sejarah tidak berada pada kematian, pena itu berada pada Sang Raja. Apa yang terjadi? Dimulai di atas, dengan matahari padam dan bumi terbelah, dan berakhir di bawah, dengan kematian kehilangan kunci-kuncinya. Salib bukan kecelakaan, itu keputusan. Kebangkitan bukan keberuntungan, itu kwitansi publik bahwa pembayaran diterima. Kristus menyeberangi wilayah yang tidak seorang pun kendalikan dan kembali dengan otoritas di tangan. Ia tidak menang untuk membuktikan kekuatan, ia menang untuk membebaskan orang-orang nyata dengan rasa bersalah nyata, ketakutan nyata, dan kisah-kisah yang hancur. Ia melucuti tuduhan yang menghimpitmu dari dalam dan merampas dari musuh hak untuk mengakhiri kisahmu.
Karena itu pertobatan bukan penghinaan, itu kembali ke tempat yang benar. Itu berhenti melindungi kejatuhanmu sendiri dan mengakui kebenaran tanpa alasan. Itu melepaskan kendali yang selalu membawamu ke kekosongan yang sama dan menyerah kepada Raja yang sudah membuka pintu. Siapa yang menjauh darinya kembali merasakan beratnya malam meskipun hidup di bawah terang. Kristus tidak memanggilmu kepada sebuah ritus. Ia memanggilmu kepada hidup. Ia tidak memanggilmu untuk berpura-pura. Ia memanggilmu untuk menjadi baru di dalam, dengan langkah yang teguh, dengan arah, dengan damai yang tidak bergantung pada hari yang baik. Hari ini pendamaian terjadi dengan sebuah penyerahan yang sederhana dan total. Orang yang menyimpang pulang ke rumah. Orang yang belum pernah memulai sekarang dengan hati yang utuh, tanpa bernegosiasi, tanpa bersembunyi, tanpa menunda. Tuliskan di komentar, terimalah aku Tuhan Yesus. Tuhan adalah satu-satunya dan cukup Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Kalimat ini bukan kata sandi ajaib, ini pernyataan kepemilikan, ini pergantian kerajaan, ini penyangkalan terhadap Tuhan yang lama. Siapa yang sudah menjadi milik Kristus meneguhkan kebenaran ini dan menguatkan yang lain. Komentari amin dan bagikan pesan ini kepada seseorang yang lelah, takut, atau terlalu jauh dari dirinya sendiri. Sebuah kata iman yang publik meruntuhkan rasa malu, menyalakan keberanian, dan mendorong terang masuk ke dalam rumah-rumah lain. Kematian masih mengetuk pintu dunia, tetapi ia tidak lagi memerintah tujuan mereka yang bersama Kristus. Salib menutup perhitungan, kubur kosong membuka jalan, dan hidup sekarang punya pemilik. Sampai jumpa.